Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kedatangan dua petarung Zeus yang saling bertengkar, yaitu Saga dan Ardos. Dua anggota tim petarung legendaris Zeus yang akhirnya pemimpin para dewa tua terpaksa memasuki turnamen ini sekali lagi. Dengan dua pilihannya berjalan maju dengan percaya diri menuju lawan-lawan mereka. Saat ini sebagai permulaan, Saga masih sedang menyelesaikan panggilan telepon dengan pacarnya. Dia mengatakan tidak akan lama lagi dan mungkin cuma 10 menit salah satu dari orang-orang ini akan dia kalahkan dengan mudah. Sementara Ardos yang menutupi wajahnya secara eksentrik akan menghela napas kesal. Ardos menanyakan tidak bisakah Saga benar-benar hidup tanpa menggunakan perangkat panah itu bahkan untuk sedetik saja. Setelah hidup ribuan tahun, Saga akan bosan dengan pelacur seperti ini. Dia nggak tahu berapa banyak wanita yang harus Saga kawini sampai dia puas. Tapi sambil menutup telepon lipatnya sekarang, dari sudut matanya Saga akan menoleh dan menjawab bahwa ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat lucu yang datang dari Ardos. Saga mengingatkan alasan Ardos ada di sini hanya karena Zeus tidak bisa menjaga celananya tetap tertutup. Dan untuk wanita yang bersama Zeus itu pasti adalah ibu Ardos yang melahirkan Ardos sebagai anak haram. Menjadi kesal dengan ucapan Saga yang sangat tajam, kabut merah kemarahan akan menguasai Ardos pada Saga dan menyuruhnya jangan menyebut soal ibunya. Mata merahnya akan bersinar lebih terang seolah-olah seiring dengan darahnya yang mendidih. Saga tegaskan Ardos selalu begitu mudah untuk dibuat kesal. Saga kini menjadi senang karena kata-katanya mendapat reaksi dari Ardos. Saga mengatakan itu tidak masalah dan dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang perkataan yang sensitif itu. Yang Saga minta Ardos cukup berhenti bicara padanya, maka dianggap semuanya adil. Dan dengan itu Saga akan berjalan mendahului Ardos lebih jauh ke kanan ke arah dua prajurit Hades yang berdiri di seberangnya. Sebelum dengan cepat, dia menunjuk jarinya ke depan dan menuntut. Saga tanyakan siapa di antara mereka yang siap mati duluan. Beritahu dia sekarang sebelum dia memilihnya secara acak. Dan tepat ketika Saga meletakkan tantangan itu, Dewa Tua Zeus akan menginfokan dimulainya secara resmi ronde ke-10 tersebut sekarang juga. Gelombang petir kuning khasnya yang menggelegar kemudian menghantam panggung di antara para petarung. Makhluk besar berkata bahwa dia akan pergi duluan. Dia akan menghancurkannya dan memakan organ tubuhnya. Dan yang pertama melangkah maju adalah prajurit gabungan yang dibuat Hades. Berjalan lurus ke arah Saga, tingginya akan menjulang di atas petarung Saga dan secara harfiah meremehkan secara fisik orang tersebut. Saga sontak menjadi kesal karena ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dia bermaksud pada orang yang lebih kuat. Dia sama sekali tidak tertarik pada anjing pangkuannya. Sambil menepuk dahinya sendiri, sudah tahu siapa korban pilihannya, Saga akan sama sekali tidak tertarik pada raksasa ini. Membingungkan makhluk itu sesaat sampai dia menanyakan siapa yang Saga ajak bicara. Karena akhirnya itu akan berubah menjadi kemarahan yang tidak terkendali yang berasal dari rasa malu. Dan itu semua akan meledak sampai makhluk itu sekarang akan berada pada jarak di mana dia menembakkan ledakan energi kekuatan penuh langsung dari mulutnya tepat ke arah Saga. Tapi bahkan saat wajahnya benar-benar hilang dalam cahaya, pada pandangan lebih dekat Saga akan mengungkapkan ekspresi tidak peduli yang singkat. Saga meremehkan makhluk itu yang tidak tahu dia sudah di sini. Baginya, makhluk itu benar-benar amatir. Karena di panel berikutnya, senyuman Saga sebelumnya akan terbukti palit karena tepat saat pancaran energi mencapai ujung panggung dan meledak dengan keras, Saga sudah muncul secara diam-diam di belakang makhluk itu. Tangannya kembali pada sakunya, menoleh ke belakang, seolah-olah serangan prajurit gabungan itu hanyalah hiburan baginya. Sampai secara brutal, Saga akan berbalik ketika dia akan menendang ke belakang makhluk itu secara langsung. Serangan yang seperti suara tembakan yang keras yang akan segera membuat pria raksasa itu jatuh dan terkejut. Hasilnya adalah makhluk itu jatuh beberapa meter ke depan, tepat dengan wajahnya menghantam lantai. Di atasnya sepasang kaki yang bisa dikenali terlihat, di mana makhluk itu berjuang kembali berdiri meskipun kesusahan. Makhluk itu penasaran serangan macam apa itu. Sampai dalam pemandangan yang menakutkan, bahkan untuk makhluk berukuran mutan ini, yang berdiri menatapnya tidak lain adalah Ardos. Ardos sudah dalam suasana hati yang buruk setelah interaksinya dengan Saga. Ardos ungkapkan Saga malah meninggalkan sampah ini padanya dan menyebut ketidaksopanannya tidak mengenal batas. Sambil menatap ke bawah dengan tatapan dingin yang pas, dari niat membunuhnya saja akan jelas bahwa Ardos
berniat melampiaskan kemarahannya pada korban yang tidak bersalah ini. Dan makhluk itu sendiri akan mulai merasakan kekuatan dahsyat Ardos yang bahkan membingungkannya. Karena dengan tekanan dan kehadiran Ardos, makhluk itu menyangka Ardos memiliki kekuatan seperti Demigra sebagai salah satu pangeran neraka. Tapi kemudian tersadar dengan cepat dari lamunannya, tahu pasti tidak mungkin ada kesamaan di sini. Makhluk itu akan mulai bangkit dengan tajam, dengan tangan kanannya yang berubah menjadi tombak. Tapi saat tangan berotot raksasanya melesat ke depan, Ardos dengan mata tertutup hanya harus memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindar sepenuhnya. Tapi hal itu tidak akan menghentikan makhluk itu untuk mencobanya sekali lagi. Dia menombakkan tangannya yang berukuran besar dan berkuku tajam ke bawah. Tapi untuk sekali lagi serangan makhluk itu meleset di mana Ardos segera menunduk pada satu kaki seperti duduk di kursi. Ardos meremehkan makhluk itu yang sangat lambat sekali. Makhluk itu penasaran dengan tubuhnya yang kuat ini, apakah itu membuat kecepatannya lebih lambat. Tapi makhluk itu berpikir lagi bahwa Ardos dan Saga mungkin hanya cepat saja. Meninggalkan makhluk itu mulai meragukan dirinya sendiri di tengah pertarungan yang dimainkan oleh dua petarung ini. Tapi mereka berada di dua liga yang berbeda. Akhirnya dalam rasa frustasinya dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Sementara masih tersenyum bahagia, Ardos akan berada di dunianya sendiri sambil bergumam bahwa keseimbangannya telah meningkat. Dia ingin tahu apakah dirinya bisa melakukan ini dengan ujung jari kakinya. Tapi kemudian Ardos seperti melupakan sesuatu. Namun, layaknya seperti meteor jatuh, tangan makhluk itu akan segera turun menciptakan gempa yang mengguncang arena. Makhluk itu merasakan sesuatu di sana di mana dia yakin tulang-tulang Ardos sudah patah. Dan dalam segala hal tampaknya Ardos telah meremehkan makhluk itu. Tapi ketika perhatian makhluk itu tertuju pada bagian belakangnya, akan segera terungkap bahwa mungkin kitalah yang sedikit begitu dini dalam menilai. Makhluk itu menjadi kesal kenapa mereka para pengecut selalu pergi ke belakang tubuhnya. Ardos katakan, dengan semua ukuran itu mudah untuk menemukan titik butanya. Di kehidupan selanjutnya, dia katakan kembalilah sebagai sesuatu yang lebih ramping. Dan Ardos akan tetap di sini untuk membunuhnya lagi. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ardos kemudian akan terlihat tanpa goresan padanya dan berada tepat di belakang punggung makhluk itu. Ardos tegaskan tidak akan ada kehidupan selanjutnya baginya. Kemarahan hanya terus memuncak saat makhluk itu akan menyapukan tangan kanannya dengan liar ke belakang untuk menangkap Ardos. Tapi kali ini setidaknya meskipun dia meleset, Ardos akan terpaksa menggunakan kecepatan super untuk menghilang dari tempat itu. Makhluk itu penasaran di mana Ardos sekarang. Tapi kali ini ketika makhluk itu melihat sekeliling dengan cepat, dia tidak akan melihat apapun. Namun ketika dia melihat ke depan, dia akan menyadari sesuatu, yaitu sebuah kesadaran yang akan mengejutkannya bahkan lebih dari sebelumnya. Karena secara tidak dapat dipercaya kembali ke posisi kursi yang aneh dan membaca buku misterius, Ardos benar-benar akan memperolok iblis buas ini. Satu kaki berada tepat di kepalanya untuk menikmati relaksasi. Demigra merendahkan Hades sebagai pencipta yang memalukan. Reaksi dari Demigra saat dia melihat ini yaitu reaksi yang tidak terkesan. Dia menggertakkan giginya di mana dia akan menoleh pada Hades dan mengatakan bahwa ini menyedihkan. Jenis potion apa yang Hades gunakan karena makhluk itu hampir tidak bisa bergerak. Hades berpikir dia menggunakan serangga potion iblis, jadi makhluk itu seharusnya jauh lebih kuat. Dia tidak tahu apa yang makhluk itu lakukan. Bereaksi dengan gugup terhadap kemarahannya, Hades hanya bisa berkomunikasi secara telepati sebagai tanggapan pada Demigra. Tapi, bicara tentang kemarahan, makhluk itulah yang akan paling geram dari semuanya. Dia menggertakkan giginya bersama dengan pukulannya saat tekanan akan meningkat dari sekelilingnya. Di saat Ardos masih duduk di atasnya, makhluk itu akan melepaskan aura peningkatan kekuatan penuh yang meledak ke segala arah bersama dengan sambaran petir iblis. Ardos sendiri terpaksa berdiri sekarang saat rambut panjangnya akan tertiup ke atas seolah-olah dia berubah menjadi Super Saiyan. Ardos yang menatap ke bawah jelas tidak senang, tapi sedikit pun tidak terlihat khawatir. Saat dengan komentar terakhir, dia akan menambahkan bahwa sekarang babnya ditutup. Reaksi berikutnya untuk makhluk itu adalah berhentinya peningkatan kekuatannya. Karena dengan tatapan terkejut, matanya akan perlahan menunduk untuk melihat. Dia penasaran apa yang akan Ardos lakukan padanya. Dalam adegan berkecepatan tinggi, Ardos tidak lagi berada di atas, tapi sekarang merunduk
dan bergerak dengan kecepatan ekstrim langsung ke bagian bawah makhluk itu. Prajurit raksasa itu terlalu lambat untuk bereaksi dengan cara apapun, sampai dalam hal yang tidak terpikirkan akan terjadi. Ardos akan menyerang, tapi di bagian yang paling brutal, menghantamkan kaki kirinya tepat di antara kaki makhluk itu. Pria raksasa itu terpaku dalam keterkejutan hampir sama terkejutnya dengan kita. Rasa sakitnya belum cukup mencapai otaknya. Dan hampir untuk benar-benar menunjukkan betapa rendahnya pukulan ini, kaki Ardos akan meluncur lebih dalam dan lebih dalam. Menjadi jelas apa yang akan dirusak sampai pria bersuara berat itu berubah menjadi suara dengan sangat melengking. Air kesedihan keluar dari matanya sampai kekuatan kaki Ardos menjadi jelas. Karena ini tidak lagi sekedar serangan biasa, tapi sekarang menjadi lebih seperti pembantaian yang mutlak. Ketika kaki Ardos akan meningkatkan kekuatannya untuk kemudian merobek seluruh tubuh makhluk itu. Memotongnya dengan keras lebih seperti pisau bergerigi daripada pedang para samurai. Banyak darah monster iblis itu akan langsung memancar kemana-mana. Dalam adegan yang mengerikan, Ardos yang masih memegang bukunya akan benar-benar mandi dalam hujan cairan darah tapi tetap tersenyum. Sampai seperti orang gila yang sadis, dia akan menjulurkan lidahnya yang panjang dan menyeramkan satu persatu menangkap setiap tetes darah yang dia bisa hanya untuk menelannya seperti pecandu. Menatap melalui sisi bukunya dengan tatapan gila, Ardos katakan satu serangan saja sudah cukup. Dia menyampaikan pada Saga bahwa bagiannya sudah selesai. Ardos tanyakan, apakah Saga akan menghabiskan makanannya juga, atau bolehkah dia minta porsi kedua? Sambil menatap dari jauh, Saga tampak sama ngerinya dengan kita, tapi entah bagaimana dia tidak terkejut melihat hal itu. Kemudian, dia berkomentar bahwa Ardos punya masalah mental. Dia penasaran apa yang dipikirkan Zeus memiliki keturunan seperti itu. Bagi Saga, Ardos adalah bom waktu yang sedang berdetak dan mereka hanya beruntung dia lemah. Tapi yang lebih aneh daripada Ardos dan terkikik sendiri sebenarnya adalah Demigra. Saat menyadari ini juga, Saga dengan tangan masih di saku akan dengan cepat berbalik dan bertanya apa yang Demigra tertawakan. Bagi Saga, itu adalah reaksi yang aneh melihat rekan setimnya mati. Saga ingatkan, Demigra seharusnya sadar bahwa sekarang tinggal Demigra yang tersisa. Bahkan jika Demigra bisa melewatinya, yang tidak akan Demigra bisa adalah masih harus menghadapi psikopat di belakangnya untuk menghabisinya. Jika dia jadi Demigra, Saga akan menyerah sekarang karena dia hanya tertarik pada tantangan. Tapi Demigra nggak mau menghormati rekannya yang sudah mati karena dia hanyalah formalitas untuk memasuki ronde ini. Dan sekarang sambil membalas dengan tatapan gila untuk membuat Ardos sekalipun malu, Demigra akan lebih bahagia dari sebelumnya. Demigra memberitahu Ardos bahwa jangan berpikir rekannya sudah mati. Tujuan aslinya dalam hidup baru saja dimulai. Segera setelah mengucapkan kalimat aneh ini, Demigra akan mengangkat tangannya saat tiba-tiba dalam adegan yang familiar, darah milik makhluk raksasa itu sekarang akan tiba-tiba terbakar dalam energi misterius. Sampai seketika melesat pada telapak tangan Demigra berubah dalam bentuk sepotong permen coklat. Kemudian Demigra dengan cepat menelan permen itu sekarang dan tidak ada Ultra Pegito untuk mencuri darinya. Tapi Saga yang menonton dan membiarkan hal ini terjadi hanya akan berkomentar apakah ini seharusnya mengintimidasi. Saga ingatkan, jika Demigra pikir menambahkan kekuatan si payah itu pada kekuatannya akan membuat perbedaan, dia akan menghadapi hal lain. Tapi Demigra dengan mulut penuh akan terus tertawa terbahak-bahak. Baginya itu tidak membuat perbedaan. Demigra yakin dia pasti bisa mengalahkan Saga bahkan tanpa ini. Seketika setelah mendengar kata-kata petarung yang terlalu percaya diri ini, Saga sekarang akan menciptakan dua buah bola energi berapi-api di tangannya. Menatap lurus ke arah Demigra, dia siap untuk menyelesaikan ronde ini dan kembali ke markasnya. Sambil menyilangkan tangannya segera, dia akan melemparkan bola api itu seperti sinar energi yang meluncur dengan kecepatan seperti roket tepat ke arah Demigra. Melihat api itu, Demigra sedikit mengejeknya. Karena seandainya Saga tahu tentang api neraka, maka Saga akan terkejut. Dengan sedikit reaksi itu, Demigra akan menggunakan ekor raksasa itu sekali lagi, bahkan tidak harus menggunakan anggota tubuhnya untuk mengatasinya. Karena seketika api itu akan ditepis, masing-masing dipukul dan dikirim ke belakang
untuk menghanguskan dasar panggung turnamen sebagai gantinya. Demigra sampaikan pada Zeus benar-benar seharusnya membiarkan petarung tunggal yang keluar saja. Bagi Demigra, semua ini hanyalah pertumpahan darah yang sia-sia, padahal dia bisa dengan mudah membuang semua orang lemah ini sendiri. Demigra terus tertawa saat ekornya akan memendek melewati wajahnya. Tapi, tepat ketika ekor ini berhenti menghalangi garis pandangannya sendiri, Demigra akan menyadari sudah waktunya untuk menghentikan rasa percaya diri yang berlebihan itu. Saga ingatkan, Demigra baru saja melihatnya melakukan ini pada rekan setimnya, dan Demigra melakukan kebodohan yang sama. Seperti yang terjadi pada rekannya, Saga dalam sekejap akan berada di belakang petarung iblis itu. Dan dengan tangan kirinya ditarik ke belakang, telapak tangannya akan terisi dengan lebih banyak energi dari sebelumnya. Dan seolah-olah api sebelumnya hanyalah gangguan lemah, Saga kemudian akan melepaskan panas aslinya. Ledakan berapi-api yang membakar langsung ke bagian belakang Demigra, meninggalkan Demigra berteriak seolah-olah besi panas baru saja dijatuhkan padanya. Hasil akhirnya adalah pandangan Saga dari belakang saat korbannya Demigra akan tampak bergerak lurus ke udara dan sekarang terbungkus dalam asap abu panas yang memerah. Saga merasa kecewa, padahal di sini dia mengira ada sesuatu yang berbeda tentang Demigra. Tapi rupanya Demigra sama lemahnya dengan orang yang dibunuh tadi. Meninggalkan Saga yang kecewa namun senang menatap pencapaiannya dengan senyuman. Sampai akhirnya dia menguap lebar, meregangkan tangannya sebelum menyapa rekannya. Saga mengingatkan pada Ardos hanya karena pertandingannya sudah berakhir, bukan berarti Ardos bisa bicara padanya sekarang. Karena keduanya tidak memberikan banyak perlawanan, mereka bisa berlatih tanding saja sebagai gantinya. Tapi, rencana untuk latihan tanding persahabatan akan segera terputus ketika Saga membuka matanya lebar-lebar. Dan di depannya, dia akan melihat telapak tangan berwarna hijau sekarang dengan kokoh berada di dadanya. Saga penasaran apa sebenarnya ini. Dan ketika kita mendapatkan pandangan yang lebih jelas, bukan hanya tangan di dadanya yang mengejutkannya, tapi bagaimana itu bisa sampai di sana juga. Karena rupanya tangan Demigra akan muncul langsung dari sebuah portal hitam. Dan yang terburuk masih akan datang ketika tiba-tiba dari tangan itu, Demigra akan membalas dengan menembakkan ledakannya sendiri yang kuat. Tapi Saga dalam keadaan ini akan segera cepat melarikan diri, tubuhnya berasap tapi terlihat tanpa luka meskipun diserang. Kemudian sambil tetap mengawasi Demigra yang berjalan keluar dari portal, Saga akan berkomentar bahwa Demigra memang sedikit berbeda. Pembukaan portal ruang waktu baginya adalah kemampuan yang menjengkelkan. Tapi Saga yakin Demigra masih tidak bisa bereaksi terhadap kecepatannya. Namun, tak lama kemudian dalam gerakan cepat, Saga akan menemukan dirinya berada di belakang Demigra sekali lagi, tepat saat dia meninggalkan portal hitam. Tapi, kecepatan Demigra akhirnya akan menjadi nyata saat dia akan menghindar, merayap cepat ke sisi Saga. Dan dengan pukulannya yang ganas dan kuat ke depan, Demigra akan bertujuan untuk menghancurkan tulang rusuk Saga. Tapi sambil menyilangkan tangannya dan berbalik pada saat terakhir, Saga hampir saja mampu menangkis. Ketika serangan seperti energi raksasa itu memberikan benturan di saat Demigra melakukan kontak. Tapi dengan rencana B yang sudah berjalan, Demigra kemudian akan mengangkat tangan kanannya. Dan di dalam tangannya, dia menciptakan bola energi hitam yang terus membesar. Sambil memaksa Saga untuk menyilangkan tangannya sekali lagi, kali ini dia melapisi tangannya dalam apinya sendiri sebagai bentuk perlindungan tambahan. Tapi, tidak puas dengan terus-menerus menerima energi sinar itu, pada suatu titik Saga akan memutar dan meluncur keluar dari lintasan sinar itu. Dan kemudian tangannya berada dalam posisi mengeluarkan serangan energi kekuatan api miliknya sendiri. Dengan menunjuk ke bawah menggunakan satu jarinya sekarang, dia melepaskan api merah energi yang bahkan lebih terkonsentrasi dan panas dari sebelumnya. Tapi sepertinya Demigra tidak harus merasakan rasa sakit yang membakar itu lagi, karena dia akan menjulurkan tangannya sendiri tepat waktu dan melepaskan semacam perisai yang akan menangkis api Saga sepenuhnya. Demigra ingatkan itu tidak akan berhasil. Harus Demigra katakan dirinya lahir di lubang neraka terdalam dan dipeluk oleh api neraka. Dan apapun api yang Saga miliki itu hanya membuatnya terasa menggelitik. Dengan menunjukkan sedikit rasa hormat terhadap petarung Zeus, Demigra sejenak akan mulai melenyapkan perisai energinya yang tiba-tiba. Akhirnya, meninggalkan garis asap dan elemen panas,
di antara dua petarung saat mereka berdiri sekarang dalam keadaan buntu. Ardos tidak menyangka Hades ternyata punya petarung yang bisa mengimbangi Saga. Baginya, ini adalah kejutan yang luar biasa. Dia tahu dirinya tinggal dengan perubahan kecil. Dia berani bertaruh, darahnya terasa lezat. Sekarang bahkan Ardos akan mulai memperhatikan. Tapi, dia tidak akan menjadi satu-satunya karena yang menakutkan bagi Hades dan Demigra, Zeus akan tampak berpikir keras juga. Namun, terlepas dari pengakuan itu, Sagalah yang paling penting. Dia kesal karena kekuatan mereka setara dalam kapasitas apapun. Tapi Saga mengingatkan bahwa sudah dia bilang pada pacarnya bahwa 5 menit lagi dia akan selesai, jadi dia tidak boleh terlambat. Dan dengan cepat Saga kemudian akan memegang jaket kulit hitamnya dan langsung melepaskannya. Dia memperlihatkan tubuh yang penuh luka parah dan akhirnya melemparkannya ke samping. Dan matanya yang sekarang bersinar lebih terang akan menyebabkan jejak energi ungu mulai bocor darinya. Kemudian Saga akan berkata bahwa dia benar-benar sudah lama sejak dia harus menunjukkan kemampuan ini pada seseorang yang baru. Tapi jika dia ingin ini cepat selesai, maka ini akan menjadi satu-satunya cara. Dia bilang dirinya hanya akan melawan tantangan, dan dia bisa katakan dengan pasti sekarang bahwa Demigra telah membuktikannya. Seketika, salah satu tangannya akan terbungkus api hitam sementara tangan yang lain akan terbungkus api ungu. Sepasang tangan yang serasi dengan mata hitam dan ungunya. Dan dengan itu, Saga akan mengangkat tangan kanannya, di mana api ungu diarahkan tepat ke arah Demigra, tapi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Saat melihat api ungu, Demigra sebagai pangeran neraka yang selalu melihat api, berpikir apakah Saga punya sesuatu yang lebih panas untuknya. Tapi Demigra ingatkan apapun serangan itu, serangan langsung seperti itu tidak akan berhasil padanya. Demigra hampir menganggap perubahan ini sebagai lelucon dan masih sangat meremehkan dua orang ini. Sampai tiba-tiba wajah Demigra akan menjadi tenang, tapi bukan dari sesuatu di depannya, melainkan dari setiap arah lainnya. Sebelum Demigra bisa menyadari, sekumpulan api sekarang akan datang dari semua sudut tubuhnya. Demigra tegaskan, jangan berpikir serangan ini akan bisa mengurungnya. Bereaksi sekarang terhadap bagaimana api yang akan mulai membungkusnya, menjebaknya di dalam, Demigra akan berteriak menantang bahwa ini tidak akan cukup untuk menahannya. Dan memang, di depan Saga sekarang banyak api menutupi Demigra dan akan menjadi api besar misterius yang sekarang menciptakan kubah di sekelilingnya. Saga ungkapkan, dia tidak berpikir ini akan mengurungnya, tapi ini akan membunuhnya. Dengan percaya dirinya, Saga akan menarik kembali tangan kiri api hitamnya sekarang. Sampai seperti menyemprotkan bisa, Saga akan menembakkan ledakan api hitam langsung menembus inti kubah api, masuk dari satu sisi dan langsung keluar dari sisi lainnya. Hal itu menghanguskan apapun yang tertahan di dalamnya. Ledakan yang diharapkan terjadi meninggalkan asap di belakang, tapi juga sebuah siluet di dalamnya. Seperti makhluk raksasa sebelumnya, Demigra akan tampak hidup, tapi lebih rusak daripada yang pernah dia alami sejauh ini. Tangan kanannya meneteskan darah seolah-olah telah patah, dan seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda luka bakar tingkat ketiga. Dan secara dalam, Demigra sekarang akan terpaksa berbicara dengan dirinya sendiri, mengatakan tidak bisa dipercaya seorang panah bisa merusaknya sebanyak ini. Baginya, tim Aries pasti sebuah anomali karena ini adalah kekuatan sebenarnya dari para petarung Zeus di sini. Jadi, Demigra ingin menghancurkan para bocah ini. Dia akan tunjukkan padanya apa yang benar-benar bisa dilakukan oleh seorang pangeran neraka. Namun, pikiran Demigra akan berakhir ketika secara telepati Hades yang panik akan berkata untuk jangan melakukan itu. Hades ingatkan Demigra sendiri yang mengatakannya mereka tidak harus memenangkan pertarungan ini. Jika Demigra menunjukkan begitu banyak kekuatannya, maka Zeus akan mengetahui segalanya. Tapi perdebatan seperti itu harus menunggu ketika Saga yang masih terburu-buru sudah berada di atas. Dia akan meluncurkan serangan menakutkan lainnya yang kali ini menggabungkan kedua api ungu dan hitamnya. Sambil meneriakkan suara khasnya, tangannya akhirnya akan diarahkan pada Demigra. Wajah Demigra hilang sepenuhnya dalam panas baru yang seperti matahari ini. Saga akui Demigra melakukannya dengan baik, sebuah tantangan dan dia akan mengingatnya. Tapi sayangnya mereka hanya akan menemukan abu yang tersisa dari sisa-sisa Demigra. Ketika teriakan Demigra kemudian memang akan terdengar di dalam aliran api yang besar ini. Namun sesuatu yang aneh akan segera terjadi ketika Saga akan menyadari semua api tiba-tiba lenyap ke dalam. Saga penasaran apa yang terjadi. Sampai seketika semuanya padam seperti nyala lilin
yang telah digenggam dengan tangan basah, meninggalkan awan asap di belakang sekarang sebagai gantinya. Hingga kemudian muncul sesosok makhluk yang tampak sedikit berbeda dari Demigra yang kita kenal. Demigra beritahu dia tidak bisa kalah semudah itu juga. Dia katakan transformasi iblis seharusnya sudah lebih dari cukup. Setelah itu akhirnya kita akan melihat sekilas kemampuan apa yang dimiliki oleh para pangeran neraka yang disebut Demigra ini. Gen iblis yang bisa dikendalikan sesuka hatinya seperti dalam apa yang hanya bisa disebut Demigra sebagai bentuk parsial. Ini akan membuatnya memiliki rambut yang lebih panjang dan pelindung kaki lapis baja dengan 2 tanduk iblis tumbuh. Kekuatan macam apa yang disembunyikan para pangeran neraka ini dan apa simbol-simbol yang terukir di seluruh tubuhnya? Apakah Ultra Vegito bisa mencapai gen iblis juga? Kita akan tunggu kelanjutannya minggu depan ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.